Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aranci Jabi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 1 Universitas Ganesha Bali tahun 2024. Akan menampilkan video pembelajaran bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Muatan pembelajaran IPAS kelas 6 SD Impres Nasipanaf, Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa, salut. Shalom ya, semua dalam keadaan baik dan damai sejahtera. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, terus semangat, yes. Ya. Jadi anak sekolah itu harus tetap semangat untuk belajar, semangat datang sekolah. Ada yang belum masuk? Belum datang? Tidak. Ada yang alfa? Tidak. Semua masuk ya? Tidak. Ya, terima kasih untuk informasinya terkait kehadiran semua. Ibu berikan aplaus untuk kalian atas kehadirannya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Masuk silahkan, mari Shalom. Shalom akan memimpin. Masuk silahkan, mari Shalom. Shalom akan memimpin kita berdoa. Kita sebelumnya kita menyanyikan yel untuk mempersiapkan diri berdoa. Pakai belakang ya. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabungan dari dua, ku buat jembatan pandang. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabungan dari empat, ku buat kamera TV. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabungan dari enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, ku gabungan dari delapan, ku buat telinga biji. Lima dari kanan, lima dari kiri, ku gabungan dari 10, ku siap berdoa. Amin. Terima kasih Shalom. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ingat kembali pada kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Manfaat kita buat kesepakatan kelas untuk apa anak-anak? Untuk menjaga ketenangan kelas. Apa lagi? Menjaga ketenangan, menjaga ketertiban, ya, menjaga ketertiban kelas supaya pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan baik. Baik anak-anak, kita menyanyikan satu lagu nasional untuk memperkuat atau memperdalam rasa nasionalisme kita. Kita sama-sama berdiri lagi ya, berdiri, menyanyikan lagu Maju Tak Kenal. Maju tak gentar, membela yang benar.
tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar IPAS ya. Topiknya adalah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Sebelum masuk ke inti pelajaran kita hari ini, berbicara tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, anak-anak sudah pernah mendengar di kelas 4, di kelas 5, bahkan mungkin di lingkungan rumah. Orang tua sering menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Ya, jadi pasti masih ingat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan untuk persiapkan kita masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini. Siapa masih ingat apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke negara kita, ke Indonesia? Ya, mereka datang awalnya untuk berdagang, ya. Mereka mau berdagang. Kemudian bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah kita? Mereka menguasai wilayah kita pada waktu itu dengan cara bagaimana? Oh, Victoria, silakan. Ya, mereka memonopoli atau apa? Monopoli atau menguasai perdagangan. Kemudian bagaimana keadaan bangsa kita dengan kehadiran bangsa-bangsa asing pada waktu itu? Ingat tidak ya, Rio? Ya, bangsa kita atau rakyat kita pada waktu itu mereka sangat menderita, sangat tersiksa akibat dari penjajah, akibat dari tekanan dari bangsa asing. Oke, baik anak-anak. Pelajaran kita hari ini itu kita masuk pada bab kedua tentang cerita Indonesia kita. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, kita mengenal sejarah masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Anak-anak bisa ulang. Yang kedua adalah menceritakan kembali sejarah masuknya Indonesia, bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Jadi setelah anak-anak mengenal datangnya sejarah masuknya bangsa asing ke Indonesia, kalian akan ceritakan kembali. Ya, nanti Ibu akan tampilkan video, lalu kalian nonton. Setelah tonton, kalian menceritakan kembali. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang Ibu tampilkan video. Anak-anak duduk tenang. Setiap kelompok yang sudah duduk dalam kelompok masing-masing, duduk tenang, amati baik-baik videonya. Ikuti baik-baik cerita yang akan ditayangkan supaya sebentar engkau bisa menceritakan kembali dengan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bisa sambil catat hal-hal yang Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus menyampaikan Portugis di Maluku.
Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste, yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini, semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih. Ya, ceritanya menarik tidak? Menarik. Tentang apa tadi? Indonesia. Tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia itu bangsa mana saja? Yang datang pertama. Angkat tangan. Bangsa yang datang, bangsa asing yang datang pertama, Perak, adalah bangsa Portugis. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Perak. Berarti Perak punya perhatian tadi saat menonton video. Kemudian bangsa yang kedua, bangsa asing yang kedua, Shalom. Bangsa Spanyol. Ya, oke, keren. Kita kasih keren untuk Shalom. Keren, Shalom. Ya, yang bangsa yang ketiga, Rio. Bangsa yang ketiga, Inggris. ini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan sama-sama. Siapa yang mau bertanya? Mungkin tadi ada yang tidak dimengerti dari tampilan video. Ini Muhammad. Apa yang dimaksud? Ekspedisi. Tadi ada kata ekspedisi? Karena semua sudah ada dalam kelompok, Ibu membagikan tugas kelompok ini. Pertanyaannya sama untuk keempat kelompok yang ada. Ya, untuk 4 kelompok yang ada, yaitu mencari informasi tentang bangsa-bangsa asing. Jadi kelompok A mendapatkan bangsa Portugis. Ya, kelompok 4 nanti dapat bangsa Portugis. Kelompok yang kedua, mana kelompok 2? Kelompok 2 mendapatkan bangsa Spanyol. Kelompok ketiga mendapatkan bangsa yang ketiga, bangsa apa? Yang ketiga. Ya. Yang keempat mendapat bangsa Belanda. Itu 10 menit, jadi kerja serius, kerja sama. Itu banyak. Ada di buku siswa, ada fotokopian, bisa pakai. Tulis jawaban di sini. Yang tulisannya bagus. Silakan. Masih Vera. Satu pertanyaan, jawabnya di satu kertas. Ya, satu pertanyaan, satu kertas. Saja sudah tidak usah sibuk dengan di kertas. Waktu. Jadi kertas ini untuk satu pertanyaan, satu jawaban. Nanti sebentar ditempel di depan untuk dipresentasikan. Tulis yang rapi.
dapatkan tugas itu tuh datangnya tahun berapa, terus tempat kedatangannya di mana, tujuan kedatangannya dan peristiwa kedatangan. Kerjasama bukan kerjasama, satu orang pun tidak apa-apa supaya bisa tahu, bisa bagi-bagi bisa. Tulis yang rapi. Ada masalah? Waktu 10 menit. Waktu lagi 20 menit. Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompoknya kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, berikan semangat untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan. Saya dari kelompok satu yang berartikan aset yang sama tadi. Kedatangan bangsa Portugis. Yang pertama tahun kedatangan bangsa Portugis 1511. Tempat kedatangan Portugis. Baca kuat, suara kuat supaya teman-teman dengar. Tempat kedatangan Portugis. Tempat dari Sumatera atau disebut Malaka. Ya, tempat kedatangan Portugis itu di pantai Sumatera. Yang ketiga, Tujuan kedatangan bangsa Portugis berdagang dan panen-panen mencari. ulang sekali lagi, suara keras. Tujuan kedatangan bangsa Portugis
Berdagang berempat-empat dan mencari rempah-rempah. Ya. Tujuan dari kedatangan bangsa Portugis apa tadi menurut kelompok 1? Coba ulang. Berdagang berempat-empat dan mencari rempah-rempah. Berdagang rempah-rempah dan mencari rempah-rempah. Yang berikut. Peristiwa kedatangan Malaka, Ngomong kuat. peristiwa kedatangan Malaka, Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pada tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasainya sampai tahun 1511. Sekali lagi. Suara lebih keras. Suara lebih keras. Malaka, Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pada tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasainya sampai tahun 1511. Satu abad. Kelompok yang lain bisa dengar? Bisa. Bisa dengar apa yang disampaikan oleh teman kalian? Kelompok 1. Peristiwa yang terjadi dengan kedatangan Portugis tadi. Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku dan menguasai sampai tahun 1516. Satu abad. Jadi Portugis menguasai Ternate selama abad. 1 abad. Ini ketua kelompok dari kelompok 1 memberikan kesempatan. Bagaimana dengan tanggapan kalian? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak bertanya? Oke, kita kasih semangat untuk kelompok 1. Hasil kerja mereka ada tempel di depan. Nanti sebentar baru kita sama-sama lihat kembali. Ya, silakan dulu. Ya, kita lanjut dengan kelompok 3. Setiap kelompok sudah menampilkan hasil diskusi. Nanti ini sebentar menjadi catatan. Bisa saling bertukar catatan ya. Bisa saling bertukar catatan dengan kelompok lain untuk melengkapi bangsa-bangsa yang belum anak-anak dapat tugas tadi. Jadi tujuan dari keempat bangsa itu hampir sama, datang ke Indonesia. Yaitu apa? Untuk melakukan tinggal 10 menit. Ibu kasih soal untuk kalian jawab ya. Kalian jawab. Masing-masing. Ibu kumpulkan ya. 45 menit. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu menyampaikan terima kasih buat anak-anak semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tekun belajar untuk meraih cita-cita. Akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, Ibu mau bertanya, bagaimana proses diskusi dan kerja kelompok yang berlangsung tadi? Apakah ada kendala yang dihadapi? Tidak. Tidak ada kendala. Ya. Bagaimana perasaan anak-anak? Ceria. Ya. Dalam bekerja kelompok tadi, nilai apa yang kamu dapatkan dalam bekerja kelompok? Bekerjasama. Ada nilai kerja sama. Ya, jadi saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ibu guru untuk diselesaikan. Jadi ada nilai kerjasama atau kerjasama atau apa anak-anak? Kata lain kerjasama apa? Kompak atau? Kompak atau gotong? Gotong anak-anakku. Anak
yang pintar semuanya, anak-anak yang harus terus bersemangat. Kira-kira apa manfaat kita mempelajari sejarah kedatangan bangsa-bangsa? Manfaatnya? Untuk mengenal jasa para pahlawan di masa lampau. Ya, kita bisa tahu bagaimana perjuangan para bangsa di masa lampau. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Tugas kalian di rumah, pekerjaan di rumah adalah buku siswa yang kalian bawa pulang, lanjut baca tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah kita mengetahui kedatangan mereka ke bangsa kita, selanjutnya kita belajar tentang kekuasaan bangsa-bangsa asing ini di Indonesia. Ya, supaya lebih menambah wawasan bagi anak-anak. Semua pulang baca di rumah dan membuat ringkasan lagi. Terima kasih. Terakhir Ibu mengucapkan terima kasih buat kerjasama anak-anak dalam belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk masa depan anak-anak. Kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Satu orang pimpin kita berdoa pula. Biar sama pimpin kita berdoa. Siap untuk berdoa. Sikap doa yang baik bagaimana?